tes. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Puki. Kita kelompok apa? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, paleontologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengan anggota yang pertama, saya sendiri Amnesty Aprilia Shihab dengan NIM 76, kemudian ada Ahmad Faiz Suryana dengan NIM akhiran 92, lalu ada Fauzia Tri Rahmawati di NIM 114, kemudian ada Sahila Petrisia di NIM 116, lalu yang terakhir ada Muhammad Afrizal Sinale di NIM 118. Oke, yang pertama ada film Brachiopoda. Film ini merupakan hewan invertebrata, adalah film yang kecil, termasuk ke dalam bivalvia yang berevolusi pada zaman periode Kambrian yang masih hidup hingga komponen organisme sekarang. Lalu selanjutnya karakteristik itu akan dijelaskan oleh Afrizal Sinale. Dilanjutkan dengan karakteristik Brachiopoda. Yang pertama itu ada Lophorates, Cholomate, dan Enterocoeli. Yang kedua ada tubuh tertutup oleh 2 cangkang, satu ke arah dorsal dan yang lainnya ke arah ventral atau bivalvia. Ketiga biasanya melekat pada substrat dengan pedigil. Yang keempat, cangkang dilapisi oleh mantel yang dibentuk oleh pertumbuhan dinding tubuh dan membentuk rongga mantel. Yang terakhir ada lobhopore membentuk kumparan dengan atau tanpa didukung oleh skeletal internal. Selanjutnya itu morfologi. Di morfologi sendiri itu di bodi ada rongga mantel. Tubuh di dalam cangkang dibagi menjadi 2 oleh membran vertikal atau rongga visceral atau kolem. Yang kedua ada mantel. Mantel atau pallium adalah membran tipis berlapis ganda yang melapisi bagian dalam cangkang. Yang kedua itu ganggang bunga organ tempat sebagian besar Brachiopoda menempel pada substratum. Yang terakhir ada paleokologi. Yang pertama ada Brachiopoda memiliki tahap larva yang bebas berenang dan bentuk bentonik yang stagnan. Dan yang kedua ada hidup di lingkungan air yang berbeda, terkadang dapat hidup di air tawar. Untuk kelas Articulata atau Pigocaulina terdapat hing atau engsel. Masa hidupnya dari zaman Kambrian. Cangkang atas dan bawah valve dihubungkan dengan otot dan terdapat selaput dan gigi. Berikut ciri-ciri dari kelas Articulata. Yang pertama ada cangkang dipertautkan oleh gigi dan soket yang diperkuat oleh otot. Yang kedua, cangkang umumnya tersusun oleh material karbonat. Yang ketiga, tidak memiliki lubang anus. Yang keempat, memiliki keanekaragaman jenis yang besar. Kelima, ada banyak berfungsi sebagai fosil indeks. Dan yang terakhir, mulai muncul sejak zaman kapur hingga saat ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sahila. Baiklah, selanjutnya adalah ortoortida. Jadi ortoortida merupakan sebuah orto yang memiliki sepasang cangkang yang sangat biconvex, terus hinge line, inpunctant shell, dan yang tidak terdapat indikasi perforasi sama sekali. Karakteristik dari ordo ortida itu yang pertama adalah cangkang biconvex, yaitu cangkangnya memiliki bentuk biconvex, yaitu kedua katupnya sama-sama cembung, terus juga yang kedua hinge line lurus, memiliki garis engsel hinge line pada cangkang ortida biasanya lurus dan panjang. Inpunctate shell yaitu cangkang ortida tidak memiliki pori-pori, berbeda dengan beberapa kelompok Brachiopoda lainnya yang memiliki cangkang berpori. Untuk ornamentasi sederhananya yaitu pada ordo ini berupa garis-garis radial atau konsentris. Next. Morfologi dari ordo ortida yaitu pertama dari komponen cangkangnya, dia memiliki 2 katup, yaitu katup ventral dan katup dorsal. Katup ventral umumnya lebih cembung daripada katup dorsal. Untuk bagian internalnya sendiri dia memiliki struktur lavovor yaitu dia dapat menyaring makanan, dan memiliki pedikel yaitu struktur seperti tangkai yang digunakan untuk menempel pada substrat. Selanjutnya paleokologi ordo ortida sendiri pertama umumnya hidup di lingkungan laut dangkal baik pada substrat keras maupun lunak. Terus untuk ekologinya dia juga
peran penting dalam ekosistem laut pada masanya untuk menyaring partikel makanan dari air laut. Dari ordo ini nih kepunahannya itu tuh dimulai pada akhir periode Permian bersamaan dengan peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Untuk familinya yaitu terdapat beberapa famili di dalam ordo ini termasuk Lingolidae, famili yang paling terkenal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Faiz Suryana. Oke, akan saya jelaskan Bivalvia. Bivalvia adalah salah satu genus dari filum Mollusca. Bivalvia karena hewan ini memiliki dua cangkang di setiap sisi hewan dan berengsel di punggung. Kemudian Bivalvia juga disebut sebagai Palicopoda dengan lamilibranchiata. Hal ini karena kakinya yang berbentuk kapak, bentuknya lembaran-lembaran dan memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian Bivalvia ini masuk ke dalam kelompok invertebrata yang ada di mana-mana. Ada sekitar 10.000 hingga 20.000 spesies. Hidup ini selalu hidup di tawar dan air laut dengan tersebar luas dan melimpah di air tawar. Kemudian akan dijelaskan oleh Fauzia. Untuk karakteristiknya yang satu, dua cangkangnya disebut terkatup. Cangkang ini berfungsi sebagai pelindungi bagian dalam tubuh Bavia yang lunak. Dua, otot yang membantu mereka menutup katupnya disebut kaki. Tiga, memiliki bagian tubuh seperti tabung yang disebut dengan safron yang menyerap partikel makanan mikroskopik dan terlalu dalam air. 4, semua produk ilmiah dan gas seperti karbon dioksida juga dikeluarkan dari tubuh menggunakan safron yang berbeda. Untuk morfologi sendiri yang bagian body, satu cangkang terdiri dari dua katup yang berfungsi dipakai punggung biasanya dengan gigi dan saling bertautan dan selalu dengan ligmen tanduk dan menghubungkan kedua katup tutup sepanjang permukaan punggungnya. Dua bagian dalam katup mengandung bekas luka dan berbagai otot yang melekat pada cangkang. 3, cangkang juga bisa bisa internal, mengecil, atau bahkan tidak seperti pada cangkang kapal. Next. Untuk mantel sendiri, mantel memiliki fungsi sorosorik dan dapat melalui penutupan katup sehingga respon terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Mantel dapat mengendalikan aliran air ke rongga tubuh dan sebagai tambahan, mantel memiliki fungsi pernapasan. Selanjutnya akan dijelaskan ke Faiz. Memiliki keragaman yang besar dan terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Toxodonta, Anisomaria, dan Phaneroida. Berikut ini adalah ordo-ordo dari Bivalvia. A. Ordo Toxodonta. Morfologi. Gigi pada engsel hinge memiliki bentuk yang memanjang dan seragam. Kedua otot aduktor memiliki ukuran yang hampir sama. Tidak ada pertautan antara filmen insang. Paleokologi. Berhabitat di pantai. Karakteristik Bivalvia ini termasuk memiliki variasi bentuk panjang cangkang tergantung pada jenisnya. Lapisan luar dada cangkang berwarna putih dengan jalur-jalur radial yang terlihat jelas, sedangkan lapisan dalam berwarna putih famili Archidae dan Trisidos. Ordo Anisomaria. Morfologi. Anisomaria memiliki otot aduktor anterior yang kecil atau tidak ada, sedangkan otot posterior yang besar. Karakteristik tidak memiliki sifon dan pertautan antara filamennya terhubung dengan silia. Biasanya ordo ini bersifat seizik, memiliki kaki yang kecil dan memiliki biceps. Paleokologi pantai. C. Ordo Phaneroida. Pada ordo ini memiliki cangkang dengan ukuran yang sama. Adanya lapisan yang memiliki gigi kardial dengan jumlah yang sedikit, terdapat sifon dan desain, termasuk dalam tipe Alumariaceae. Anggota ordo Phaneroida ada spesies yang memiliki biceps fungsional pada tahap larva dan kemudian hilang pada tahap dewasa.